Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua tentunya mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa, utamanya dalam pembangunan akhlak serta kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satunya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin yang terus bergerak mengikuti perkembangan dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang maju dan berdaya saing, sehingga memiliki output intelektualitas dan moralitas tinggi dan tetap menguatkan nilai-nilai kepesantrenan. Proses ini terus dilakukan untuk melanjutkan ikhtiar cita-cita luhur dan para pendiri Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Abdul Mannan selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin. Alhamdulillah, beberapa hal telah kami lakukan bersama pegawai struktural di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin melalui penyusunan visi dan misi yayasan dalam bergerak mengelola lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin, yaitu bercita-cita bagaimana lembaga di bawah naungan yayasan mempunyai output yang mempunyai intelektualitas tinggi, moralitas yang mumpuni, serta bernilai-nilai kepesantrenan. Ini dalam rangka mengembalikan cita-cita luhur para founding fathers di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin yang selama ini dibangun dari masa Kiai Haji Fadlillah, dari masa Kiai Haji Abdul Mannan sampai masa almarhum Kakanda Kiai Haji Muhammad Maimun Abdul Mannan, dan kita teruskan, kita lanjutkan visi dan misi yayasan ini akan terus diperkuat. Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin melakukan pengembangan dan penguatan lembaga pendidikan di bidang sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan pesantren. Ada beberapa hal yang telah kami capai, yaitu berkenaan dengan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang memadai, ruang kelas yang representatif, ruang belajar yang kondusif, serta media pembelajaran yang menunjang terhadap kegiatan belajar mengajar siswa melalui lab, baik lab komputer dan lab bahasa, yang akan terus kami kuatkan media-media pembelajaran ini biar bisa menunjang terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa di lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin. Memberikan beasiswa kepada sejumlah siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang mampu. Sekaligus memberikan penghargaan kepada guru berupa peningkatan kesejahteraan guru di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin. Selanjutnya kami telah mendelegasikan siswa untuk menggali skill dan potensi siswa yang dimiliki, baik siswa yang mampu di bidang bahasa ataupun akan mengkaji keilmuan-keilmuan yang lain yang bersifat skill dan spesialisasi pendidikan melalui tahfidz Quran misalnya. Ada yang ke Pare, ada yang ikut
pondok di Tahfidzul Quran ini dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas dan output yang dihasilkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, menghasilkan generasi-generasi yang punya intelektualitas tinggi, spiritualitas, moralitas yang berbasis kepesantrenan. Selain itu, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin menjaga kepercayaan masyarakat melalui beberapa program, sehingga masyarakat semakin cinta terhadap dunia pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Yang selama ini mungkin agak sedikit berkurang, bagaimana kecintaan masyarakat terhadap pondok pesantren, terhadap mukim, dan menempatkan anaknya di pondok ini sedikit mengalami dekadensi, mengalami penurunan, dan akan kami coba bagaimana peningkatan kecintaan terhadap pondok ini. Alhamdulillah dapat respon positif dari masyarakat. Ini terbukti dengan dibukanya pondok di masing-masing majelis keluarga di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Dari yang paling sepuh sampai ke paling muda, alhamdulillah semuanya berkompetisi dalam rangka menciptakan dan membangun kecintaan kembali terhadap pondok. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam rangka mengevaluasi pembelajaran di pondok pesantren, kerjasama dengan instansi-instansi lain, bahkan dengan para alumni, baik di Pulau Jawa hingga di luar Jawa. Alhamdulillah kami punya forum silaturahim dengan tokoh masyarakat yang setiap bulan kita laksanakan dalam rangka mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, termasuk bagaimana menjalin konektivitas dan link terhadap instansi, alumni, dan kami sudah menggarap bagaimana konsolidasi alumni ini terus terjalin di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, dan ini programnya melalui safari alumni yang kita gelar di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, dan insya Allah akan estafet ini akan terus bergilir dari wilayah Jawa Timur sampai di luar Pulau Jawa. Insya Allah akan kami datangi bagaimana konsolidasi alumni ini bisa digelar dan dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, saat ini pengembangan aset hingga digitalisasi madrasah terus digalakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Selama kepemimpinan kami di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin ini, telah banyak aset yang kita miliki. Peremajaan terop, pentas yang insya Allah cukup kompetitif dengan terop-terop yang lain. Kemudian ada Videotron yang insya Allah ini menjadi media pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Kami juga mempunyai aset pembebasan tanah yang alhamdulillah tahun ini Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin ini sudah mendapatkan tanah seluas 2000 meter persegi. Dan insya Allah ini akan terus kita gali. Tujuan bagaimana pengembangan aset pembebasan tanah ini, karena dari tahun 2021 yang kemarin telah dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Abdul Manan Ibrahim, dan insya Allah akan kami teruskan lanjutkan ini, dan ini akan didirikan di aset-aset yayasan yang sudah kami bebaskan melalui wakaf hibah dan jual beli dari masyarakat yang sudah kita miliki. Yang selanjutnya kami juga telah membangun alhamdulillah media center Hidayatul Thalibin, dan insya Allah ini menjadi media center yang akomodatif, yang edukatif, kompetitif, aspiratif, dan insya Allah akan mengepakkan sayap-sayap Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin ini melalui media Hidayatul Thalibin Center yang kita kenal dengan MHC. Ini adalah langkah bagaimana menyongsong era modernisasi digital yang terus digalakkan oleh pemerintah dan global pada umumnya.
Pondok pesantren yang berlokasi di Peragan Sumeneb ini akan membangun konsep Green School yang merupakan konsep dengan mengadakan penghijauan di lingkungan sekolah, baik dalam ruangan maupun luar ruangan. Yayasan akan punya cita-cita membangun Green School di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin ini. Jadi siswa datang ke sekolah itu melihat gedung bukan cuma ruang belajar tapi ruang rekreasi, sehingga kecintaan siswa kepada lembaga ini semakin tumbuh untuk hadir ke sekolah, karena melihat sekolah itu tidak hanya sebagai ruang kelas tapi menjadi ruang rekreasi yang bisa memotivasi siswa untuk hadir ke sekolah. Kemudian yang kedua, kami targetkan untuk tahun depan Madrasah Sanawiyah Putri akan dibangun, karena memang gedung sekolah MTS Putri ini memang belum memiliki gedung yang representatif. Kemudian dengan bertambahnya populasi dan antusias masyarakat terhadap Tarbiyatul Atfal yang sekarang sudah mendirikan PAUD, ini juga menambah bagaimana ruang kelas di PAUD dan di Tarbiyatul Atfal ini semakin diperbanyak. Yayasan juga bertekad ingin membangun ekonomi kreatif sehingga yayasan dapat hidup mandiri serta berdampak positif kepada masyarakat berupa peningkatan pendapatan per kapita dan mempermudah keterkenalan investasi serta menciptakan lembaga informasi terintegrasi. Insya Allah ini dalam meningkatkan kualitas perekonomian di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin ini melalui simpanan siswa dan simpanan wali ini. Jadi siswa menyimpan di lembaga, di yayasan, termasuk juga wali menyimpan, sehingga kebutuhan wali yang selama dari tahun ke tahun ini bisa diakomodasi, bisa disubsidi oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Melalui simpanan wali ini bisa dikelola dengan baik. Bagaimana kedepannya ekonomi ini terbangun, baik di yayasan maupun di lingkungan masyarakat. Insya Allah kami juga akan membangun lembaga informasi integratif dari semua lembaga yang disentralkan di yayasan, sehingga masyarakat, wali, dan sekolah ini langsung bisa mengevaluasi, bisa mengukur kemampuan siswa, keaktifan siswa dari masing-masing lembaga yang difasilitasi oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin melalui media informasi ini yang integratif dan disentralkan. Kemudian kami juga akan memberikan reward. Insya Allah tahun ini akan diberikan reward kepada guru, baik yang berprestasi dengan lama pengabdian, yang punya sumbangan kreasi yang tinggi terhadap lembaga. Insya Allah akan kami berikan reward kepada guru di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Mungkin ini sementara yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan agenda, program, dan pencapaian yayasan selama ini yang telah dilakukan oleh kami. Selain itu kami juga akan terus memperbaiki kinerja dan struktural di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin yang saat ini masih ada 3 orang pengurus teras, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, dan insya Allah akan kami lengkapi divisi-divisi yayasan ini akan bisa meningkatkan kualitas kerja dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin. Dan mohon doanya, mudah-mudahan lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin ini senantiasa mendapatkan ridha dan diberikan kekuatan untuk terus mengemban amanah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melahirkan output-output yang berintelektualitas tinggi, punya nilai moralitas, dan berbasis nilai-nilai kepesantrenan. Kami mohon dukungan dan doanya untuk semua. Saya sekali lagi Muhammad Naufal, mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah akan terus kami perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Hidayatul Thalibin berharap dengan adanya program beberapa pencapaian serta pembangunan tersebut, Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin dapat menjadi lembaga pendidikan yang terus maju di Pulau Madura, sehingga melahirkan santri atau siswa yang dapat berdaya saing dengan siswa berprestasi lainnya.